Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan ikuti kuliah linguistik online. Gaya ya, kuliah linguistik online. Pada pertemuan pertama kita akan mengkaji tentang spekulasi manusia dalam mempelajari bahasa. Materi ini saya sampaikan agar bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara semua yang mengikuti kuliah online ini dapat memahami spekulasi atau upaya yang dilakukan manusia dalam mempelajari bahasa. Ini tinjauan historis. Maksudnya, materi ini disampaikan untuk membedakan tipe kajian bahasa yang dilakukan pada zaman dulu dan tipe kajian bahasa yang dilakukan pada zaman modern yang kita kenal dengan istilah linguistik umum. Baik, secara historis saya akan jelaskan bahwa spekulasi manusia dalam mempelajari bahasa itu terbagi ke dalam 3 fase. Dan masing-masing fase memiliki ciri khas tersendiri. Dari apa kita bisa melihat ciri khas itu? Kita akan lihat selain dari orientasi kajiannya yang dirumuskan melalui formulasi pertanyaan tertentu, ada kekhususan terkait dari unit analisis dan fokus kajian yang dilakukan pada waktu itu. Pertama, kita akan mendapatkan spekulasi manusia pada fase tahayul atau sering juga disebut pada divine origin phase, fase divine origin. Nah, pada zaman dulu bahasa itu telah menjadi fenomena yang menarik minat manusia untuk dikaji ya. Jadi sebagai sebuah fenomena yang telah membuat orang-orang pada zaman dahulu penasaran untuk mengkajinya. Nah, apa orientasi yang dilakukan manusia zaman dulu ketika mengkaji bahasa? Ternyata apa yang mereka lakukan itu diarahkan untuk menjawab satu pertanyaan besar tentang bahasa apa yang pertama kali ada di dunia ini. Lalu perlu saya rumuskan bahwa penyelidikan antropologi telah membuktikan bahwa kebanyakan kebudayaan primitif memang meyakini adanya keterlibatan Tuhan atau dewa, pokoknya hal-hal yang sifatnya transenden ya, dalam permulaan sejarah berbahasa. Dalam hal ini mereka seolah penasaran dan ingin memecahkan sebuah pertanyaan terkait bahasa apa yang pertama kali ada di dunia ini. Nah, dalam beberapa kebudayaan, terutama bagi mereka yang mengenal agama Samawi, bahwa Tuhanlah yang mengajarkan bahasa pada pertama kali. Karena mengklaim dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian dan Perjanjian Lama disebutkan bahwa Adam mengajarkan nama-nama dan dikatakan pula manusia diciptakan secara simultan dan pada penciptaan ini dikaruniai ujaran sebagai anugerah ilahi. Konsep ini yang kemudian dikembangkan sebagai inet, hal yang sifatnya kodrati dalam berbahasa. Lalu dalam kepercayaan Islam sebetulnya bisa dirujuk Quran surat Al-Baqarah ayat 31 itu mengidentifikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama benda. Ini bisa dicek dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Lalu pada abad ke-17 diceritakan juga seorang filologi dari Swedia, Andreas Kemke, ya, membuat pernyataan yang cukup tendensius pada saat itu. Dia mengatakan bahwa di surga Tuhan berbicara dalam bahasa Swedia. Nabi Adam berbahasa Denmark, sedangkan naga berbahasa Prancis. Ini membuktikan adanya mitologi, keterlibatan hal-hal yang dianggap sebagai kepercayaan yang bersifat transenden di dalam menafsirkan bahasa apa yang ada pertama kali di dunia.
Lalu kisah yang disampaikan Herodotus tentang eh, Raja Psammetichus di Mesir kuno, waktu pada Mesir kuno, hidup pada tahun 664 dan sampai dengan 610 sebelum Masehi. Ya, dia melakukan penelitian yang sering juga dirujuk sebagai penelitian psikologis pertama di dunia ini, ya, yang ingin mengkaji kemampuan manusia yang bersifat kodrati ketika berbahasa. Jadi dia ingin menguji apakah kemampuan berbicara pada manusia itu sifatnya kodrati. Nah, kalau kodrati, bahasa mana yang menjadi kodrat kodrat lahir yang dimiliki oleh si bayi. Lalu untuk membuktikan ini, dia menitipkan dua orang bayi yang baru lahir, ya, disimpan di tempat yang terpisah. Dia menitipkan kepada pengembala untuk mengurus kedua bayi ini dan catat kata apa yang pertama kali diucapkan di bayi ini. Lalu si raja pun berpesan kepada pengembala yang ditugaskan untuk merawat bayi itu, jangan pernah diajak bicara bayi. Lalu setelah 2 tahun, bayi tersebut ternyata mulai berbicara. Dan pertama kali, dan kata pertama kali yang sering diulang dan sering untuk dikatakan itu adalah bekos. Ya, ini kata ini, bekos. Yang ternyata itu adalah bahasa dari Virgilia yang berarti roti. Nah, atas temuannya itu Raja Psammetichus membuat kesimpulan bahwa kapasitas berbicara pada manusia itu bersifat kodrati. Dan bahasa alami yang menjadi kodrat untuk para bayi yang baru lahir itu adalah bahasa Virgilia. Demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Psammetichus. Nah, setiap kebudayaan ternyata mengembangkan juga hal yang serupa. Di Cina, ada kisah yang menggambarkan Kaisar Cina, Xinzi, yang dipercaya sebagai anak Tuhan, ya, yang mengklaim bahwa bahasa pertama yang diajarkan kepada manusia itu adalah bahasa yang diajarkan oleh Kaisar Cina, Xinzi, sebagai anak Tuhan. Lalu ada juga versi lain yang mengatakan seekor kura-kura telah diutus oleh Tuhan dengan membawa bahasa tulisan bagi orang-orang Cina. Dan sampai sekarang ini diakui bahwa bahasa yang pertama kali ada di dunia ini menurut masyarakat Cina adalah bahasa Cina. Di Jepang, keberadaan bahasa pertama selalu dihubungkan dengan Tuhan mereka. Ada juga yang mengatakan Tuhan, dan juga yang mengatakan dewa orang Jepang, itu Amaterasu. Jadi bahasa yang pertama itu selalu dihubungkan dengan keberadaan Amaterasu. Lalu di Babilonia, orang-orang Babilonia percaya bahwa bahasa pertama adalah bahasa yang dihasilkan atau yang diajarkan oleh Tuhan mereka, Nabu. Lalu bangsa Brahmana meyakini bahwa Dewa Brahmana lah yang mengajarkan aktivitas literasi, ya, tulis menulis kepada ras itu. Nah, itulah hal yang terjadi pada zaman device origin atau zaman tahayul. Mereka berspekulasi, melakukan upaya untuk menjawab satu pertanyaan besar tentang bahasa apa yang pertama kali ada di dunia. Dan masing-masing kebudayaan itu mengklaim bahasanya atas dasar kepercayaan yang mereka